Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dan juga jemaat yang mengikuti nanti dari YouTube. Kita bersyukur buat tuntunan Tuhan sehingga pagi hari ini kembali mengikuti persekutuan Selasa di jam 9 ini. Nah, kita awali dengan doa supaya persekutuan ini dalam tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur dan bersyukur ya Bapa buat cinta kasih kebaikan Tuhan sehingga pagi ini kami kembali dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Khususnya kami yang ada di Zoom nanti akan saling sharing dan mendoakan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat terkasih yang mendengarkan juga diteguhkan dan juga dimampukan untuk melakukan firman yang akan menjadi perenungan kami dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anakmu siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23 yang akan dibaca oleh kita semua yang ada di Zoom. Monggo Ibu terkasih Bu Erina di-unmute dulu. Ya, terima kasih Baban. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Judulnya Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung Batu Kambing Hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Daud pun bangkit lalu memotong jubah Saul dengan diam-diam. Di-unmute dulu. Bude Puji, Pak Tri. Nah, monggo Pak De. 6-10. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia pada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkata Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ayat 11-15. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat
bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah, kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Kiranya Tuhan menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan antara aku dan engkau. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku serta memberi keadilan kepadaku sehingga lepas dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, anakku Daud?" Lalu dengan suara nyaring Saul menangis. Katanya kepada Daud, "Engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Apabila seseorang menemukan musuhnya, mungkinkah dilepaskannya pergi dengan selamat? Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kepadamu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini." Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Bersumpahlah sekarang kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu Daud bersumpah kepada Saul, kemudian Saul pulang ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, pada minggu kemarin kita diteguhkan dengan satu nats Injil yang mencengangkan bagi kita, bukan mencengangkan ya, tapi lebih tepatnya sebuah perintah yang hanya dalam kekristenan saja itu kita terima, yaitu kasihilah musuhmu. Jika dirangkum secara sederhana, jemaat yang terkasih, apa yang menjadi peneguh pada minggu kemarin, kita seolah-olah diingatkan dan diteguhkan demikian. Membalas kebaikan dengan kebaikan atau kejahatan dengan kejahatan, itulah kewajaran anak-anak manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, membalas kebaikan dengan kejahatan, itulah anak-anak iblis, gitu ya. Karena kita tahu bahwa membalas dengan kejahatan itu adalah pola kuasa gelap, gitu ya. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah anak-anak Tuhan. Jadi ada 3 tipe ya, jemaat terkasih yang akhirnya kita diteguhkan melalui tema besar kita kemarin. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan, ya itu memang anak-anak manusia, orang berdosa yang tidak kenal Tuhan pun pasti akan melakukan hal yang sama, gitu ya. Tapi membalas kebaikan dengan kejahatan itu berarti kita sedang dikuasai iblis, kuasa gelap, gitu ya. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan, itulah anak-anak Tuhan. Nah, yang terakhir ini menjadi anak-anak Tuhan ini, itulah ciri khas kita sebagai pengikut Kristus yang tidak mudah, yang seolah-olah kita bisa mudah ditindas, mudah dimusnahkan begitu saja
tanpa melawan gitu ya. Tapi itulah realita menjadi pengikut Kristus, anti kekerasan, murah hati, ikhlas, tanpa pamrih terhadap semua orang sekalipun itu musuh. Nah, untuk itu melalui bacaan kita hari ini, kita sedang diteguhkan dari contoh konkret seorang Daud, gitu ya. Kita lihat bacaan kita tadi secara garis besar, terlihat bagaimana Daud membiarkan Saul hidup di saat ada kesempatan dalam kesempitan untuk membunuhnya ataupun membalasnya. Hal ini Daud lakukan karena dia takut akan Allah, tapi juga karena kasihnya kepada Saul. Padahal saat itu konteksnya Saul bagaimana Bapak Ibu terkasih? Saul sedang memburu Daud untuk justru membunuhnya, sedang berambisi gitu ya, membawa beberapa pasukan. Tadi catatan kita 3.000 ya, 3.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu, bawa 3.000 orang hanya demi satu orang, itu berarti kan marah dan dikuasai sesuatu yang tidak baiknya kan sangat-sangat gitu ya. Nah, tetapi itulah yang ditunjukkan Daud dalam bacaan kita hari ini. Kisahnya ini merupakan kisah di mana Daud sedang bersembunyi di sebuah kubu Gunung En-Gedi gitu ya tadi dalam catatan Alkitab kita. Nah, saat itu di En-Gedi ini ada sebuah sumber air tawar yang penting di tepi barat Laut Mati. Nah, selain itu di En-Gedi ini terdapat banyak gua yang dapat dijadikan tempat persembunyian yang cukup baik bagi Daud dan orang-orangnya. Ketika Saul mendengar bahwa Daud di En-Gedi, dia mengejarnya dengan pasukan berjumlah 3.000 prajurit. Nah, Saul ini dia sedang sangat-sangat dikuasai rasa keinginan membunuh Daud. Ini karena akumulasi rasa dengki terhadap popularitas Daud. Jadi dia sebagai raja, tapi kok yang diagung-agungkan seolah-olah Daud karena beberapa kali memenangkan peperangan dan sebagainya begitu ya. Tapi juga Saul sedang dikuasai roh jahat dalam dirinya sehingga dia tidak lagi berpikir tentang Tuhan, tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan mau begitu ya. Sehingga yang dia pilih adalah mau menyingkirkan Daud gitu ya. Nah, hal ini diperparah. Saya bilang hal ini diperparah ya, jemaat terkasih ya. Ada banyak fitnah dari orang-orang yang tidak menyukai Daud. Jadi bisa bayangkan ya, contoh konkret misalnya Bu Erina penguasa nih, Mbak Aban ajudannya Bu Erina. Lalu Bu Erina udah dikuasai roh jahat dan juga udah iri lihat Mbak Aban. Ini contoh ya, tapi ini fiktif ya, jemaat terkasih. Lalu Pak Pri dan Bude Puji dan Pak Tri langsung ngompor-ngompori Bu Erina. Iya, Mbak Aban itu memang layak harus kita singkirkan. Dia begini-begini, dia nggak menghargai kamu Bu Erina, dia nggak ini. Wah, inilah fitnah-fitnah inilah yang membuat Saul dalam konteks raja saat itu semakin membenci dan beranggapan Daud ancaman untuk kekuasaannya dia. Nah, di sini kita lihat bagaimana Saul tidak lagi dikuasai roh Tuhan, padahal ia pun juga adalah orang yang dituntun Tuhan dalam prosesnya gitu ya. Tapi ia dikuasai roh jahat, iri dan dengki sehingga membuat rencana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, menariknya ketika Tuhan menyerahkan Saul ke Daud yang secara gamblang sebenarnya Daud bisa memperlakukan apapun kalau ia juga dikuasai roh jahat begitu ya, membalas dan sebagainya, tetapi justru Daud dia memilih hanya memotong apa tadi Bapak Ibu terkasih, memotong punca jubahnya. Punca jubah ini sebuah mantel yang merupakan lambang dari otoritas atau jabatan seseorang yang mengenakannya. Jadi kalau dibilang punca jubah Saul, maka ini lambang dari jubah seorang raja yang kalau itu sampai bisa dipotong, berarti ada hal yang menunjukkan dia berkuasa atas raja ini ataupun orang ini. Tetapi sekalipun demikian, Daud tetap memperlakukan Saul dengan baik. Saul yang sudah berbuat jahat, tapi Daud balas dengan perbuatan baik. Dan Daud pun justru tetap menyapa dan meneguhkan lewat kalau kita baca tadi, dia bertanya, kenapa engkau mengejar aku? Kenapa begini gitu, mempertanyakan dan juga menunjukkan bahwa ini loh aku aja di sini di dekatmu saja tidak aku lakukan seperti yang difitnahkan begitu ya. Nah, bukti dan kalimat kata-kata Daud itu ditunjukkan dan membuat hati Saul tadi dalam catatan kita
luluh, bahkan dikatakan dia menangis gitu ya, terharu hingga menangis dengan suara keras. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik dari Saul begitu ya. Yang pertama, pada akhirnya Saul yang tadi dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, tapi juga dikuasai mungkin roh jahat untuk merancang yang tidak baik juga begitu ya. Akhirnya ya yang Saul pertama tadi dia akhirnya menyapa Daud dengan suara mukah itu, ya anakku Daud gitu ya. Dia akhirnya mengatakan Daud yang tadinya kesannya pengen marah jadi anakku gitu ya. Kita tahu bahwa Daud ini sebenarnya adalah anak mantu ya, karena saat itu Daud sudah menikah dengan salah satu anak Saul yaitu Mikal. Tapi dia menyebutnya anakku, itu menunjukkan bahwa tidak sekedar menantu tapi anakku gitu ya. Jadi ini keluluhan hati Saul ketika melihat Daud mengasihinya dan tidak membalas apa yang dia lakukan. Yang kedua, Saul pun akhirnya mengakui bahwa Daud benar, dialah yang salah. Ini juga yang menarik ketika apa yang dilakukan Daud menjadi sesuatu yang menyadarkan dia. Ketiga, Saul mengakui bahwa Tuhan menyertai Daud. Itu pengakuan yang menurut saya penting juga ketika dia sadar bahwa oh benar si Daud ini benar-benar disertai oleh Tuhan. Karena akhirnya dia pun bisa sampai di tangan Daud. Yang keempat, Saul akhirnya mau menerima Daud menjadi raja. Walaupun tadi syaratnya jangan sampai memusnahkan kaum keluarga dan keturunannya gitu ya. Karena mungkin bisa satu sisi yang menjadi ketakutan Saul dari fitnah orang-orang itu adalah nanti kalau dia raja kamu akan tidak lagi dianggap dan sebagainya. Padahal kan tidak demikian gitu ya. Nah, itulah yang menjadi permintaan Saul kepada Daud. Dan itu menjadi permintaan yang diterima oleh Daud. Dan mereka pun akhirnya damai. Nah, menarik ya bacaan kita hari ini ya, jemaat yang terkasih ya. Masih berkaitan dengan kasihilah musuhmu, tapi kita berefleksi dari Daud. Apa yang kita pelajari dari konteks khususnya kisah Daud dan Saul pada hari ini? Ada beberapa Bapak Ibu terkasih, tapi paling tidak kejahatan apapun wujudnya dalam kekristenan wajib, saya bilang wajib ya Bapak Ibu terkasih, artinya tidak bisa kompromi dan tidak bisa di apa ya diganggu gugat, wajib dibalas dengan kebaikan. Karena itulah ciri khas orang percaya, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh Bu Aban, saya masih manusiawi saya pokoknya gemes pengen balas. Oh, berarti kita lupa kita pengikut Tuhan. Atau, aduh Bu Aban, pokoknya aku mau balas apapun ceritanya dia harus merasakan yang sama denganku. Berarti sedang dikuasai oleh roh jahat. Jadi 3 ciri khas tadi tampaknya perlu jadi alarm buat kita. Ketika kita mengalami kejahatan, kita yang mana nih? Kita sedang mau jadi pengikut Kristus, jadi manusia yang memang biasa yang tidak mengenal Allah gitu ya, padahal kita sebenarnya kenal Allah kita itu kasih gitu ya, atau mau jadi manusia yang memang dengan sadar dikuasai roh jahat atau kuasa gelap ataupun iblis gitu ya. Tapi paling tidak dari Daud kita hari ini belajar apapun itu kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang yang memusuhi kita, balaslah dengan kebaikan. Karena di sanalah Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh kasih. Dan menariknya lagi, yang kedua, Daud yang dia adalah seorang, kalau dibilang berbicara dalam konteks perjanjian lama, dalam dunia perang gitu ya, bisa lebih keras gitu ya. Tetapi karena kasihnya, ia anti kekerasan. Ia tidak melakukan kekerasan terhadap Saul. Ini pun sebenarnya sesuatu yang menarik. Artinya, ketika kasih yang menguasai hati kita, anti kekerasan itu mudah untuk dilakukan. Justru kadang yang membuat orang mudah untuk perang, melakukan kekerasan, baik verbal atau fisik, karena memang tidak ada lagi kasih di dalamnya. Untuk itu mari hati kita dikuasai kasih, supaya anti kekerasan itu menjadi perjuangan kita bersama di tengah dunia ini. Karena rasanya kalau kita berjuang sendiri anti kekerasan itu pasti capek ya Bapak Ibu terkasih dan tidak akan putus-putus.
Tapi kalau kita bersama-sama, maka lingkaran setan yang mengajak kita untuk melakukan kekerasan dapat kita putus. Di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada, itu dapat kita putus. Lalu yang menarik lagi, jemaat yang terkasih, kita akhirnya diteguhkan melalui apa yang dilakukan Daud ini untuk tetap mengandalkan Tuhan ketika menghadapi musuh yang paling mengerikan sekalipun. Kan musuhnya ini orang besar, ini raja gitu ya. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita membaca Mazmur, ketika Daud menulis tentang dia dikepung musuh dan sebagainya, bukan dia tidak takut Bapak Ibu, tapi meskipun dia takut, dia tetap berseru pada Tuhan. Banyak doa-doanya yang dia meminta Tuhan, lindungilah aku, engkaulah sumber pertolonganku. Pokoknya penghayatan-penghayatan yang Daud menunjukkan bahwa sekalipun musuh yang paling besar dia hadapi, Tuhanlah pertolongannya. Selamat menghayati sebagai pengikut Tuhan yang sejati, jemaat terkasih. Tidak mudah memang, tapi selama kita sadar kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristen yang sejati, pasti mampu kita lakukan ketika menghadapi musuh-musuh kita dalam konteks mereka yang dikuasai oleh dosa ataupun roh-roh jahat. Karena sebenarnya sejatinya musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang menguasai manusia untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon firman kita, saya ingin mengajak kita menyanyikan kembali lagu kita kemarin minggu, yaitu salah satunya Berikanku Hati, supaya ketika menyanyikan ini, kita punya hati yang seperti hati Allah kita yang penuh kasih, sehingga dalam setiap karya, setiap hal apapun yang kita lakukan, kita punya hati seperti Allah yang mengasihi semua orang, yang baik dan yang jahat, yang tahu berterima kasih dan tidak, yang macam-macam di sekitar kita, kita mampu untuk mengasihinya. Berikanku hati, kita pujikan bersama-sama. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
Mari Bapak Ibu Akan ku kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Bapa, berikan kami hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan terhadap semua orang yang mau bersandar dan mengandalkan Tuhan, dan juga mengingat kasih Tuhan untuk mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan senantiasa bermurah hati, penuh belas kasihan, melakukan banyak kebaikan, pertolongan terhadap semua umat manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami juga sadar bahwa ketika kami berusaha menjalani kehidupan kami di dunia ini, ada banyak tantangan, khususnya musuh-musuh yang dalam arti tidak sekedar manusia, tapi manusia yang memang sedang digerogoti hal-hal yang jahat, dosa ataupun kuasa gelap, sehingga justru memperlakukan kami ataupun orang di sekitar kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bahkan mungkin kami pun kadang-kadang yang memperlakukan orang lain seperti musuh, sehingga kami justru melukai hati sesama kami, membuat mereka merasa tidak damai sejahtera karena kami mungkin yang sedang dikuasai dosa ataupun kuasa gelap. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu di muka bumi ini, sehingga bagi kami yang sedang dalam situasi menghadapi musuh, kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan kebaikan, anti kekerasan, dan mengasihi semua orang. Tapi juga apabila di antara kami ada yang justru sedang dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, dosa ataupun kuasa gelap sehingga memusuhi orang lain, ampuni kami Tuhan, sadarkan kami, tolong kami agar kami mengingat bahwa bagian kami di dunia ini bukanlah menghakimi, bukanlah menghukum, bukanlah membenci, tetapi mengasihi. Seperti Allah mengasihi kami pun mau mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang meneguhkan kami, yang kami belajar dari Daud ketika menghadapi Saul dalam proses ketika ia dikejar-kejar untuk menyingkirkannya, tapi ia mau membalas dengan kasih, dengan kebaikan, sehingga itu membuahkan hasil perdamaian. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh-sungguh serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar kami pun dapat dimenangkan oleh kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.